Karena petani itu ya ada singkatannya kan. Iya. Apa singkatan petani itu kalau tidak salah situ? Penopang tatanan negara Indonesia ke? Nah, Iya. petani itu. Berarti dia tuh memang jadi penopang. Iya, iya betul. Hmm. Jadi harus minimal tuh kita harus makmurkan dia dulu bagaimana Iya. caranya Jadi Bang Maman ya. kalau memang kata orang tua dulu tuh, petani itu tak usah kau bantu, tak usah kau bantu ini kasih bantuan itu, tak usah kau mahalkan ya barang dia itu. Iya. Ya, apa bantu kesehatan BPJS apa itu tak perlu. Ya. Iya, iya. Asal kau mahalkan ya barang dia tuh. Ekonomi. Apa komoditi dia itu asal kau mahalkan ya harganya, ya otomatis betul apa derajat Betul. ekonominya pun pasti ya Iya, naik, betul. sehingga mereka kalau memang sakit bisa berobat sendiri rumah sakit Iya, apa betul. segala macam, tidak Iya. perlu dibantu ini. Seandainya rumah dia rusak apa dia mereka bisa betulkan sendiri, tidak perlu ada bedah-bedah rumah apa Iya, kan betul sekarang. Bang Maman ya. Halo Bang Maman, Halo, ketemu lagi bersama alhamdulillah. Bang Maman kita. Lama tak ketemu nih, dan lama tak Alhamdulillah. sharing kita. Sehat Bang Umar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana gak dengan Bang Maman? Alhamdulillah sehat gak Bang Umar? Alhamdulillah Bang Maman. Jadi pada malam hari ini Bang Maman, ya kebetulan kita ketemu nih, lama tak sharing. Wah, saya pun rindu akan sharing kita gitu Bang. Apa tuh? Bagaimana? Coba Jadi sih untuk sekarang ya keresahan saya dan saya ingin sharingkan kepada Bang Maman nih mungkin masalah ekonomi lah Bang Maman ya. Ekonomi ya. Ekonomi. Itu sih bukan Bang Umar ya yang masalah tadi, saya pun agak masalah ekonomi nih. Jadi ke mana itu Bang Umar? Jadi saya lah untuk sekarang ini mungkin bagi pribadi saya mungkin karena ya tidak seperti dulunya gitu Bang ya, mungkin untuk daya beli apa sekarang itu udah agak menurun Bang Maman. Daya beli Dari daya beli ekonomi bahkan kita keseharian kita gitu Bang Maman. Mungkin tidak tahu gak kita pengaruh apa, ya pasti kita tidak bisa daya beli kita itu agak berkurang seperti itu ya, karena tidak tahu usaha kita. Mungkin ada usaha saya nih bahkan tadinya ini yang lancar-lancar sekarang pun udah agak mandek seperti itu namanya. Mungkin ada beberapa hal lah mungkin yang nantinya ya kalau Bang Maman ada solusi atau gimana atau ada saran nantinya bisalah bantu-bantu kita, saya terutama kan mungkin ada rekan-rekan yang menonton video kita pada malam hari ini Bang Maman. Jadi kalau menurut saya nih dan saya pun banyak sharing juga Bang Maman ya sama mungkin rekan-rekan saya yang dimana mereka ini ada buka usaha baik dari UMKM ataupun pedagang-pedagang kita yang di kaki lima Bang Maman. Jadi mereka di sini ya berkeluh kesah lah seperti itu ya. Berkeluh kesah karena untuk ekonomi bahkan daya beli masyarakat sekarang itu sudah ya berapa persen itu sudah menurun Bang Maman. Saya pun tidak tahu apa nanti apa pengaruhnya dari itu, apakah dari ya pemerintah kita selama ini pun atau gimana saya tidak tahu ya kan. Yang pasti banyak saya lihat itu terhambat ya kan untuk mereka ini yang pengusaha-pengusaha kecil maupun menengah ataupun UMKM seperti itu. Ya, jadi kalau untuk saya terus terang Bang Maman, untuk daya beli saya memang untuk sekarang ini menurun. Daya beli menurun tuh maksudnya sebabnya apa? Sebabnya masalah karena ini ya, ekonomi itu sulit ya. Iya, agak sulit Bang Maman. Mungkin tidak tahu lah ya, mungkin ada karena pengaruh tadi ini yang ya perang ya tadi ini antara Rusia sama Ukraina ya Bang Maman ya. Kita pun tidak tahu lah di mana apakah ini dari bahkan pemerintah kita atau gimana, kita pun tidak tahu. Apalagi selama ini yang saya dengar di berita-berita itu kan
Yang mana kita sekarang masalah pajak apa segala mereka melakukan korupsi, saya pun tak tahulah seperti itu halnya kan, sehingga ekonomi kita sekarang ini ya terus terang menurun. Untuk tingkat ekonomi kita seperti itu. Mungkin apa yang bisa Bang Maman nanti ya jelaskan atau pengetahuan Bang Maman, apa yang harus kita berikan untuk untuk ya saya pribadi maupun rekan-rekan yang ada tadi ini menonton video kali ini, video kita untuk pada malam hari ini Bang Maman. Bagaimana untuk kita bisa setidaknya janganlah ini untuk bisa bertahan ya seperti itu. Saya takut ke depannya ini ekonomi kita semakin ini nanti ya dengan menurunnya ekonomi kita nanti banyak nanti ya mungkin bisa meningkatkan tadi ini pengangguran mungkin lebih banyak sehingga kriminalitas kita untuk khususnya di Kalimantan Barat ini saya takut meningkat seperti itu Bang Maman. Nah, jadi mungkin Bang Maman bisa sharing-sharing sedikit ekonomi yang bagaimana menurun tadi itu ya. ya bagaimana tadi ini mungkin Bang Maman bisa ada sharing bagaimana masukan untuk kita, untuk saya maupun rekan-rekan yang menonton video Jadi kita kalau kali ini. untuk Bang Umar pribadi, kira-kira cara mensiasati ekonomi kita yang lagi menurun sekarang nih, kira-kira kalau menurut Bang Umar sendiri itu bagaimana? Kalau untuk saya sih, ini untuk ini saya berbagi juga lah untuk rekan-rekan yang nonton video ini. Kalau saya sekarang ini mungkin kalau daya beli kita ini menurun, misalkan kita mungkin yang dulu sayur kita bisa beli 2 ikat, sekarang bisa beli 1 ikat. Nah, jadi kayak cabai dulunya kita bisa beli bahkan agak banyak sedikit, sekarang udah menurun, ya kan? Karena kita mengukur manajemen keuangan kita seperti itu, Bang Man. Jadi solusinya kalau bagi saya pribadi, bagi rekan-rekan sekalian yang menonton video ini, mungkin ada lahan mungkin di rumah yang bisa dimanfaatkan, yang tadinya daripada kita beli ibaratkan sayur bahkan di luar sana, karena bahkan kita hitung-hitung seperti itu, saya sarankan kemungkinan kita bisa manfaatkan lahan-lahan kita yang ada di perkarangan rumah kita Bang Maman. Rumah halaman rumah ya. Ya, minimal kita bisa tadi ini nanam seperti pot, kita nanam cabai, nanam sayur atau daun bawang atau nanam bawang seperti itu Bang Maman ya, supaya nantinya ya kita karena kita nih daya beli kita tidak ini, nanti bawang kita bisa manfaatkan lahan kita, Ya, betul, cabai kita bisa manfaatkan lahan kita seperti bahkan tadi kita nanam secara bahkan hidroponik atau gimana kan. Nah, kalau bagi saya seperti itu. Mungkin ada Bang Maman bisa memberikan solusi mungkin yang lebih bagus lagi. Ya, terutama walaupun kita tidak bisa meningkatkan ekonomi kita, minimal kita bisa bertahan hidup dulu Bang Maman seperti itu ya. Supaya kita nih ya tidak bahkan merasa resah atau gimana. Maklum Bang Maman, saya terus terang dengan ekonomi sekarang ini ada rasa ketakutan saya. Nah, ada rasa ketakutan saya di mana nanti akan terjadi ya mungkinnya tadinya orang yang tidak niat, ya kan tidak niat bahkan jelek, nanti timbul rasa niat dia yang bahkan nanti merugikan orang lain seperti itu. Nah, jadi yang tadinya yang tidak niat nak nipu, akhirnya nipu, ya kan? Sekarang udah zamannya udah timbul nih yang tipu menipu, ya kan? Yang istilah bahasanya ngakal-ngakal, kok bahasa Pontianaknya seperti itu ya. Nah, kriminalitas, jambret, apa segalanya seperti itu Bang Maman ya. Nah, mungkin Bang Maman bisa memberikan saran-saran untuk rekan-rekan kita yang menonton video kita kali ini Bang Maman. Kalau untuk ekonomi yang menurun, ya tentunya imbasnya ya betul kata yang Pak Umar bilang tadi itu, imbasnya orang berpikir singkat, ya, entah itu menipu, ya, bisa larinya ke kriminal lah, macam-macam lah bentuk kriminal itu kan. Ya, saya rasa apa yang Pak Umar tadi sampaikan tuh udah betul loh. Nah, kita harus jeli mandang peluang-peluang. Kayak pekarangan-pekarangan itu walaupun sempit, apapun bisa kita tanam kan. Nah, mungkin kita
seberapa persen dari pengeluaran kita sehari-hari itu bisa kita hemat kan, bisa nanam bawang, nanam cabai, itu kan bisa kita hemat, tidak perlu kita beli. Betul. Macam apa micin, garam apa itu kan, itu tetaplah mau dibeli kan. Jadi biar bagaimanapun ya kan, pemerintah pun tetap tidak bisa ngelak ya. Karena mereka yang pemegang tampuk utama masalah ekonomi di negara kita ni kan. Karena mereka pengendali semuanya. Yang pasti kita tidak juga bisa berpatokan sama pemerintah. Sekarang saya rasa kalau untuk sekarang ni kita anggap kita ni hidup tanpa pemerintah lah. Hidup tanpa pemerintah, kita jeli bagaimana kita ni hidup dan tumbuh, hidup dan tumbuhkan ekonomi kita ni secara mandiri. Anggaplah pemerintah tu tak ada. Betul. Karena ya kita juga bukan menyalahkan pemerintah. Kita ni kalau seandainya pun kita duduk di posisi pejabat pemerintahan tu, ya mungkin pusing kan? Betul. Karena pendapatan negara mungkin tidak besar, ditanggaplah besar karena memang dibandingkan dengan luas wilayah sama jumlah penduduknya mungkin secara pembagiannya jadi kecil, ya kan? Berarti gini Kak Maman, ya saya kemarin pun ada sempat ke luar kota lah, istilahnya di daerah, betulan kemarin ke Kapuas Hulu saya Bang Maman ya. Itu daerahnya ke daerah Siawan atau Bunut. Siawan, Bunut, daerah sana. Jadi saya pun kemarin ada mau usaha juga di sana, kebetulan. Jadi saya tanya mereka di sana, ya kan, kalau saya lihat ya, dulunya ada karet Bang Maman ya, dulu ada karet. Saya lihat karet itu udah sekarang mereka tidak ada, bahkan tidak ya diambil hasil lagi. Kenapa? Mereka merasa apa ya, dengan harga karet yang murah inilah mereka malas mengerjakan. Jadi tidak menutupi untuk ekonomi mereka gitu Pak. Dengan menurunnya karet. Dan lagi pula pun daerah-daerah di sana saya lihat juga, cuman yang bisa ini kayak padi mereka ndak ada, setelah nanam lah di sana kan. Kayak sawit mereka pun belum bisa lah ya kalau daerah-daerah situ. Yang saya lihat di sana tuh kadang mereka itulah alhamdulillah juga saya lihat rekan-rekan kita di sana tuh ya, mereka salah satu pokoknya mereka sana tuh mereka berharap daun puri atau keraton itulah penghasilan utama mereka gitu teman-teman. Jadi selama ini pun saya lihat ada beberapa hal yang mungkin mereka bahkan mengeluh juga ya, nggak tahu bagaimana, apakah daun puri ini yang penghasilan utama mereka bisa terhambat karena ekspornya bahkan para buyer atau gimana kan, kita pun nggak tahu di situ kan. Yang pasti mereka berharap kepada pemerintah tadi ini jangan sampailah dia bilang kalau memang tidak ada bahkan daun ini keraton atau puri ini, mereka bingung mau kerja apa lagi seperti itu. Kalau untuk ini sawit sawit atau ikan, tangkapan ikan atau segala macam itu bagaimana di sana? Cuman di sana tuh seperti ini Bang Maman ya, tidak semua orang yang bisa bahkan penghasil ikan ada. Ikan di sana lumayan seperti itu ya. Cuman kan berapa orang aja yang bisa mengerjakan, yang memang dari dulu mereka kerjakan. Jadi yang orang-orang baru istilahnya yang belum pernah terjun situ, mereka kan harus dari awal juga. Sedangkan untuk sehari-harian mereka kan kadang gimana ya, namakan kebutuhan setiap hari kita tuh tetap ada pengeluaran minimal untuk makan, mungkin mereka bagi mereka untuk jajan anak, kadang kan seperti itu Bang Maman. Jadi kalau saya mandang lah ya, ini pandangan saya ini bisa gak salah, bisa gak betul peran pemerintah itu terhadap penetapan harga-harga komoditi untuk
petani, pekebun lah. Rata-rata kalau di tempat kita ni kan petani, pekebun, atau nelayan kan. Betul. Pengaturan masalah harga tu. Harga ya mungkin dari Kementerian Perdagangan lah atau siapalah kan. Saya rasa tu tak begitu ketat atau tak begitu serius ngurusi masalah ini. Kalau saya pandang itu, kalau untuk harga komoditi itu kebanyakan itu diatur sama tengkulak-tengkulak atau pengepul-pengepul. Memang kita biasa bilang di sini ni toke-toke. Ya kan? Rata-rata tu mereka yang atur. Sehingga timbul bahasa kalau seandainya barang kita ni komoditi ekspor, kalau kapalnya lagi kosong, itu apa harga komoditi kita ni tinggi. Agak naik ni. Tinggi. Kalau udah kapal itu penuh, ya kan? Mereka harganya jadi murah. Jadi kesannya tu kan ada macam main-main. Seharusnya kan pemerintah di sini serius. Kalau seandainya 1,000, ya apapun kondisinya tetap 1,000 gitu kan. Jadi ada turun naik lah. Itu kan turun naik kan masalah harga beli di pengolah bahan jadinya kan. Bukannya diatur sama pengepulnya atau tengkulak-tengkulaknya. Jadi kalau seandainya pemerintah itu serius, konsen, ketat, razia yang tengkulak-tengkulak yang ngatur-ngatur harga itu, saya rasa untuk pertumbuhan ekonomi kita, saya rasa bisa meningkat, ya kan? Apa namanya? Kalau untuk ini, untuk pertanian atau perkebunan itu, di situ lah letak apa namanya tu, kekuasaan penuh sama pemerintah. Dia karena kan percuma ada namanya Menteri Perdagangan, tapi kok harga-harga barang komoditi kita masih tidak tentu rudu harganya. Besok bisa segini, lusa bisa segitu. Cuman gini juga Bang Muan, makanya saya kadang tuh gimana ya, banyak sharing juga kan semua ya, baik dari petani-petani kita, katanya kita beli bahan ini sana mahal tapi kena barang kita murah gitu momennya. Jadi saya pun merasa dia nih bagaimana contoh ini Bang, saya potong sedikit. Contoh masalah harga sawit. Harga sawit murah kan? Harga sawit murah, tapi apa namanya? Minyak mahal. Minyak goreng kenapa mahal? Untuk bahan-bahan lainnya yang ada berhubungan dengan sawit ini semuanya mahal. Tapi kenapa di petani ini maupun ini kok murah sekali? Itu keluhan masyarakat seperti itu. Berarti kan tidak ada menteri pemerintah tuh tidak terjun langsung ngurusi masalah masalah harga komoditi kita tuh sampai ke bawah, sampai ke petani-petani, tidak ada. Karena kan dari kementerian ada ke dirjen mungkin nanti ke dinas-dinas mungkin nanti ke apa namanya PPL atau apalah namanya kan, kita tidak tahu lah, kita tidak paham lah kayak gitu. Sama juga Bang Maman ya, kadang mereka nih ya dengan tadinya ya bahan bahkan sawit tadi nih Bang Maman ya, mereka harus siapkan setiap bulannya untuk merawat sawit mereka, ini perlu pupuk yang dengan pupuk mahal tadi seperti itu ya. Jadi rata-rata mereka tuh udahlah kok bisa seperti itu ya. Ini jadi mereka tuh bahkan ya daripada ini kadang mereka malas mau mengerjakan seperti itu ya. Sama kayak saya Pak Umar. Saya ini kan sebenarnya kan juga petani, boleh dibilang juga petani juga kan. Kelapa kan, kelapa itu, waduh, itu untuk ongkos kita ngurusi kebun kelapa tuh ya tak ada balik modal. Jadi apa namanya? Tapi kan harga minyak curah tuh, minyak kelapa apa gak mahal. Jadi saya pernah kayak ada inilah apa namanya tuh, saya tidak paham enggak.
ada satu wadah, ya, ada satu wadah kalau seandainya pemerintah konsen ke situ, itu saya rasa untuk petani, berkebun atau nelayan lah kan, yang saya rasa menjadi pemegang sendi ekonomi utama di negara kita ni. Karena petani itu je ada singkatannya kan. Apa singkatan petani itu kalau tidak salah situ? Penopang tatanan negara Indonesia ke? Petani itu. Berarti dia tu memang jadi penopang. Betul. Jadi harus minimal tuh kita harus makmurkan dia dulu. Jadi kalau kata orang tua dulu tuh, petani itu tak usah kau bantu. Tak usah kau bantu ini, kasih bantuan itu, tak usah kau mahalkan ya barang dia tu. Apa bantu kesehatan BPJS apa tu tak perlu. Asal kau mahalkan ya barang dia tu. Komoditi dia tu asal kau mahalkan ya harganya, ya otomatis derajat ekonominya pun pasti akan naik. Sehingga mereka kalau memang sakit bisa berobat sendiri rumah sakit. Segala macam. Tak perlu dibantu ini. Seandainya rumah dia rusak apa dia mereka bisa betulkan ini, tidak perlu ada bedah-bedah rumah apa. Betul. Itu pun minimal bahkan kita tadi ini kalau tadinya nih kan banyak nih anggaran-anggaran mungkin dana dari pemerintah kita baik dari pusat maupun provinsi kabupaten ya yang tadinya mengucurkan dana, dan saya pun lihat mungkin kucuran dana itu pun enggak bagi saya kemungkinan ya kita tidak tahu bagaimana ya kok ekonomi mereka tuh ya dibilang belum tumbuh seperti itu Bang Maman. Dengan bantuan-bantuan seperti itu kan, makanya benar juga kata Bang Maman tadi, masyarakat ini tidak perlu bantuan atau sepertinya sejenisnya atau bedah rumah atau bantuan BLT apa segala, yang pasti bahkan pertumbuhan yang pasti yang diharapkan mereka ini yaitu pertumbuhan ekonomi dia baik disesuaikan dengan bidang pekerjaan dia seperti itu, baik petani, nelayan apa segala seperti itu Bang Maman ya. Kalau ini Bang Maman, apa namanya, kalau untuk bidang pertanian itu dulu tuh cuman tidak tahu sekarang lah ya masih jalan ke enggak ya. Itu ada namanya tuh terminal agrobisnis. Di mana terminal agrobisnis itu dia yang memposisikan terminal agrobisnis itu memposisikan diri dia itu menjadi tengkulak-tengkulak atau pengepul-pengepul. Ya. Jadi kalau sifatnya ini dikelola sama pemerintah, ya kan? Pengepul ini pemerintah itu menjadi pengepul atau tengkulak-tengkulak ini, otomatis kan harganya bisa terjaga. Nah, di situ juga terminal agrobisnis ini ngasih pelatihan. Ya kan, informasi. Salah satu contoh begini, pemerintah ini kan tahu siklus dagang, perkembangan dagang komoditi pertanian nih. Apa yang sekarang nih mahal, apa sekarang nih murah. Jadi terminal agrobisnis ini bisa ngasih info ke petani. Oh, nanti nih kau nanam timun. Karena timun nih nanti nih perkiraan nih sekarang nih harganya bagus nih nanam timun. Ya kan? Jadi kita nih nanam timun. Ya kan? Nanti selesai nanam timun. Oh, nanti kau jangan lagi nanam timun lagi. Timun nih udah banjir nih, udah banyak nih. Sekarang kau nanam labu misalnya kan. Jadi dia tuh ngasih informasi. Jadi harganya dia pun terkontrol. Karena harganya stabil. Tapi kalau memang tengkulak yang yang swasta ini, mereka ngasih harga tuh sesuai keuntungan mereka sebesar-besarnya. Tapi kalau bang terminal agrobisnis ini dijalankan betul-betul sama pemerintah, saya rasa untuk petani ini makmur lah. Karena di situ kita dapat informasi komoditi apa yang harus kita tanam sekarang nih.
harganya berapa, kita dikasih pelatihan, mungkin dikasih apa modal usaha, ya kan segala macam kan. Kemudian nanti komoditi kita ni langsung masuk ke terminal agrobisnis ni. Namanya terminal, dia kan besar. Jadi dia ni punya loss. Ini entah ini loss untuk sayur apa, ini loss untuk apa, ini loss untuk apa, kayak inilah. Kayak gudang-gudang gitu kan. Besar terminal, skala besar. Nanti dia kan bisa biasa itu bagusnya tu terminal agrobisnis tu posisinya tepi laut, ya kan? Jadi nanti kapal tu langsung bersandar di situ, kan? Langsung kirim ke luar negeri atau ke mana. Jadi kalau bang posisinya pun tepat, dia kan bisa memangkas ongkos angkut tadi itu kan. Jadi kita ni bisa langsung terminal bisnis. Jadi terminal bisnis pun bisa bantu petani, langsung jemput langsung ke petani. Jadi untuk tak ada gig dah tengkulak kecil-kecil ni. Yang tadinya bisa bahkan yang tadinya beli dengan petani murah kan. Bahkan langsung lebih baik kita memberikan mereka solusi ya kalau bisa mereka langsung ke yang tadi terminal bisnis ya Bang Oman ya. Jadi intinya apapun bentuknya, apapun upayanya, apapun caranya, intinya keseriusan. Jadi ketika apa namanya tu pemerintah itu kerja hendak dari hati, hendak apa namanya, hendak secara moral, itu hasilnya itu tidak akan maksimal. Jadi kalau seandainya kita menjabat itu cuma sekedar sebagai mata pencaharian, jadi kita mengharapkan gaji dari situ, ya gitulah, kita payah ngomong lah. Jadi untuk kesimpulannya mungkin Bang Maman tadi ini bisa memberikan lah untuk rekan-rekan penonton kita sekalian, bagaimana ya untuk bisa supaya di akhir video ini kita tadi ini ya ada sebagian mungkin pembicaraan kita yang bisa kita tekankan, mungkin baik dari para pemerintah atau pejabat kita yang nantinya bisa kita berharap untuk para minimal pengusaha atau pengusaha kecil UKM ini atau para petani kita ini untuk bisa ya meningkatkan daya beli atau penghasilan mereka lah, seperti itu, untuk meningkatkan penghasilan mereka, seperti itu Bang Maman. Jadi kalau dari saya kesimpulannya begini, ya karena rata-rata kita ini kan agak ada keresahan lah dengan pemerintah kan. Jadi biar kita tidak terlalu banyak pikiran, tidak banyak beban, kita anggaplah sekarang ini kita hidup mandiri, hidup tanpa ada pemerintah, ya. Tapi ingat, ya, biarpun kita membuat suatu kesan kita ni hidup tidak ada pemerintah, ya pasti hukum itu harus tetap dijalankan. Karena hidup akan barbar kalau memang kita tidak menjalani hukum. Betul. Jadi saya rasa perlu dipertimbangkan lagi dan perlu diaktifkan lagi lah yang terminal agrobisnis itu. Cuman kita kaji ulang apa masalah-masalahnya, kenapa terminal agrobisnis itu tidak berjalan dengan baik, ya kan? Yang kita bicarakan apa namanya, yang sebelum-sebelumnya tadi, yang masalah terminal agrobisnis itu, dia itu memposisikan dirinya sebagai tengkulak, ya. Lalu dia juga sebagai informan untuk petani-petani, komoditi apa yang bagus kita tanam sekarang ni. Lalu yang kita panen, mereka
walaupun kita udah nanam apa segala kan, mungkin yang buatkan ada misalkan harga yang gimana gitu, ada perubahan harga yang mana mungkin dari bahkan dari petani-petani ini mungkin atau Pinang sebagai mungkin untuk ekspor tadi ini, berarti ya fungsi dari agrobisnis ini berarti selalu memberikan bahkan arahan kepada mungkin petani-petani kita, ya Bang Maman ya, agar tadinya yang misalkan Pinang tadi ini kan melimpah, dia memberikan kita solusi lain yang harus kita bahkan kerjakan atau stop dulu kita kerjakan atau gimana kan, kita kerjakan yang lain lagi atau gitu ya Bang Maman ya. Jadi kita ini kan sebagai petani ini kan tidak tahu bagaimana siklus pasar di sana. Iya. Kita tidak tahu barang ini agi dibutuhkan ke, agi tidak dibutuhkan ke, agi banyak ke, agi sedikit ke. Iya. Nah, kita ini misalnya kita ini kan petani timun. Iya. Kita ini mau mahal ke, mau murah ke, timun tak timun lah terus malah kita tanam. Timun terus malah kita tanam. Iya. Kena mahal, kena murah, kena mahal, kena murah, timun ya terus malah kita tanam. Ya, karena kita tidak tahu komoditi yang lain yang Peluang yang besar itu ya. yang pas untuk kita tanam pada saat ini. Ya, disitulah peran terminal agrobisnis untuk memberi informasi ke petani komoditi apa yang tepat kita tanam pada saat ini. Atau kita kerjakan gitu lah ya. Iya. Jadi kalau terminal agrobisnis ini dijalankan secara serius, saya rasa pertumbuhan ekonomi petani jadi meningkatlah. Seperti itu saya rasa kesimpulan dari saya Pak Umar. Oke Bang Maman, mungkin cukup sekianlah sharing kita pada malam hari ini. Dan saya berharap mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang menonton video ini, ya kita berharap bersabar dulu lah bagaimana mungkin ada dengan adanya sharing kita seperti ini, mungkin ada para pejabat atau pemerintah kita mendengarkan dari video atau melihat video kita hari ini, mereka bisa membuat sesuatu lah istilahnya untuk kita seperti itu. Nah, kita pun berharap nantinya untuk pemerintah ya berikutnya kalau bisa dia tuh ya bagaimana caranya mereka harus mengutamakan kita juga sebagai petani atau pengusaha kecil seperti itu ya Bang Maman ya. Iya. Kita berharap aja, kita mohon doanya juga semoga agar negara kita pun nanti ke depannya ekonominya meningkat ya seperti itu ya. Tidak ada istilahnya kriminalitas pun berkurang ya. Saya harap pun juga para rekan-rekan sekalian ya bersabar dulu lah intinya seperti itu ya. Dan perlahan-lahan kita yang tadi ini yang saya katakan tadi mungkin yang tadinya daya beli kita bahkan berkurang karena ekonomi atau penghasilan kita kecil, saya berharap ya mungkin ada lahan di kampung ya, mungkin ada pekarangan di rumah seperti itu ya, kita manfaatkanlah yang tadinya bisa ya bisa menanam kita gunakan seperti itu ya, kita gunakan yang tadinya untuk nanam sayur atau nanam cabai seperti itu ya, supaya kita tadi ini bisa mengatur manajemen ya keuangan kita atau kehidupan kita lah seperti itu. Mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan Bang Maman yang mau dan banyak sharing ya kepada saya secara pribadi maupun rekan-rekan sekalian. Mungkin itulah dari saya. Jangan lupa subscribe untuk video channel kita di Busur Derajat Channel, like dan share pada rekan-rekan sekalian. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Maman ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan sampai ketemu di video berikutnya. Amin.